Kira-kira berapa jumlah uang yang dinyatakan dia menjadi orang yang kaya dan dia cukup tidak perlu bekerja lagi, tidak perlu cari uang lagi. Artinya, berapapun uang yang Anda miliki hari ini atau hari kapanpun tidak pernah membuat Anda akan menjadi puas. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, sesungguhnya kaya itu kayak apa sih, gitu kan? Seperti apa kaya yang betul, atau sesungguhnya kaya itu kayak apa, atau seperti apa, atau kaya yang sesungguhnya bagaimana, gitu kan? Nah, tentu kalau kita bicara kaya, identik dengan uang banyak. Pertama mesti uangnya banyak. Punya uang, kalau uangnya udah banyak itu kaya dia. Begitu punya uang banyak, kemudian dia punya rumahnya mewah lebih dari satu, banyak. Kemudian punya perusahaannya yang kira-kira menghasilkan uang yang banyak, karyawannya banyak, gitu kan. Kemudian mobilnya mewah, jumlahnya tidak hanya satu, itu kaya. Nah, ukurannya kaya itu sebetulnya cuma gitu aja. Dari dulu nggak pernah berubah. Kaya itu uang, ya istilahnya harta, tahta, gitu kan, ini lebih ke sana. Ya ada yang mengatakan sebagian wanita kalau isinya banyak atau mungkin isinya cantik itu kaya dia. Nah, ketika kita membatasi kekayaan dengan seperti itu, makanya banyak orang kemudian akan menjadi stres. Karena ternyata yang saya sebutkan di awal tadi itu ukurannya nggak pernah jelas. Coba saya mau tanya, kira-kira berapa jumlah uang yang dinyatakan dia menjadi orang yang kaya dan dia cukup tidak perlu bekerja lagi, tidak perlu cari uang lagi? Ternyata tidak ada. Artinya, berapapun uang yang Anda miliki hari ini atau hari kapanpun tidak pernah membuat Anda akan menjadi puas. Disitulah sebetulnya kekayaan itu nggak pernah ada. Yang ada adalah memaksakan diri untuk merasa kaya, itu baru benar. Kalau kita bilang bahwa si itu kaya, enggak, kenyataannya dia masih cari duit, berarti dia nggak kaya. Sebagian kita kalah dengan orang-orang yang kadang-kadang kita rasa dia miskin, tetapi ternyata dia kaya. Kaya hatinya. Makanya di puasa Ramadan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dididik untuk kemudian mengkayakan hati kita. Mengkayakan hasanah keimanan kita sehingga kita merasa cukup, merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Lihat cara Allah luar biasa untuk membuat kita menjadi tenang dalam puasa Ramadan. Contoh masalah makan. Kalau kita bicara makanan, bagi orang kaya makan itu ada yang harganya mahal sekali. Pernah saya membaca sebuah artikel, ada sebuah restoran di Kanada, di Toronto kalau tidak salah tempatnya, waktu itu saya baca, untuk bisa makan di sana di sebuah restoran itu harus reservasi terlebih dahulu. Dan tidak bisa milih, karena sudah full book kadang-kadang setahun. Bayangkan, untuk makan di sebuah restoran harus booking. Dan ketika booking harus membayar sejumlah uang. Dalam sekali makan, beberapa orang menghabiskan uang 26 juta. Hanya dengan pasangannya, 2 orang 26 juta. Anda bisa dibayangkan? Makan 26 juta berdua. Luar biasa kan? Ada orang yang misalnya kalau di Indonesia mungkin, kalau Anda makan di tower ini gitu kan, restoran itu udah ini harganya mahal selangit lah, luar biasa. Mau enak sekali. Ini pokoknya susah didapatkan. Ini ikannya khusus, ini ayamnya khusus, ini semuanya khusus, semuanya susah didapatkan dan enak, lezatnya luar biasa, dimasak oleh koki yang istimewa. Kasarnya begitu. Nah, ternyata Allah mendidik kita untuk menjadi kaya seperti itu gampang. Dengan cara puasa. Begitu puasa, makanan apapun yang tersaji di depan kita ketika azan maghrib mendadak menjadi nikmat. Betul nggak? Iya, mendadak menjadi nikmat. Walaupun itu di masa biasa sederhana sekali. Air putih yang tadinya banyak orang nyirik, begitu puasa menjadi nikmat. Bahkan mungkin ketela, bahkan mungkin cuma gorengan, bahkan mungkin cuma makanan yang dirasa remeh-temeh, murah meriah, bahkan mungkin gak laku. Begitu pas buka puasa menjadi mendadak nikmat. Itulah cara Allah mendidik kita agar ini loh, kamu itu kalau kaya itu gak perlu makan yang enak-enak. Ini aja kalau kamu begini jadi enak kan? Itu dari makanan, dari minuman juga sama. Nah, maka kalau kita lihat dari sisi ini, sesungguhnya dengan puasa itu Allah ngajari kita untuk kemudian menjadi orang yang tidak terlalu memburu kekayaan yang berlebihan. Bukan tidak boleh, tapi orang kalau memburu kekayaan berlebihan akhirnya nggak pernah menemukan makna apa itu kaya. Sampai hari ini pertanyaan kaya itu kayak apa? Ya susah dijawab. Karena kenyataannya misalnya orang ketika, kalau istilahnya Ainun Najib dalam lagunya dulu yang saya masih ingat itu kan, ketika belum kepengen sudah, kata beliau. Ketika sudah
kepengen tambah. Ketika ditambahi, kepengen lagi, dan lagi, kata beliau begitu. Dan itu betul. Seandainya anak Adam diberikan Allah Subhanahu wa taala emas sebesar gunung Uhud atau sebesar lembah, maka dia akan meminta lembah lagi yang lain. Lagi, nggak pernah cukup. Masih ingat, Anda bisa lihatlah beberapa orang punya rumah bagus, mewah, dia bangun lagi rumah di sana, bangun di sana, sampai dia belum pernah menempati rumah yang dia bangun, dia sudah meninggal dunia. Naudzubillah. Itu akibat orang yang tidak bisa tahu kekayaan kayak apa. Nah, sesungguhnya kaya itu kalau kita mau bicara di dalam Islam adalah bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah apapun bentuknya, kemudian kita mengambil kemanfaatan dan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itulah kekayaan. Makanya orang yang bisa mendapatkan kebaikan dari Allah, menikmatinya, mensyukurinya, dan kemudian memberikan manfaat juga pada orang lain, itulah orang kaya. Maka sungguh orang kaya itu orang yang biasa berbagi, itu orang kaya. Makanya kalau dalam Islam itu ukuran kaya itu memberi, bukan diberi. Nah, banyak orang-orang sekarang itu minta setoran. Udah kaya tuh minta setoran. Setoran sana, setoran sini. Nggak pernah selesai-selesai gitu kan. Maka kaya itu ya dia memberi. Walaupun dia mungkin kategorinya masih rumahnya biasa, nggak mewah-mewah amat. Mobilnya mobil butut. Kekayaannya mungkin nggak sampai T, tapi hanya sampai juta. Tetapi kemudian dia berbagi rutin dengan anak-anak panti asuhan. Berbagi rutin dengan orang-orang yang duafa. Itu kekayaan yang luar biasa. Itu kaya. Maka dalam Islam itu sederhana sekali. Kalau kamu memberi, itu kamu udah level kaya. Kalau kamu diberi, kamu masih belum kaya. Makanya ukuran zakat sama yang diberi zakat itu kan cuma bedanya tipis sekali. Artinya ketika Anda sudah bisa berzakat, Anda sudah kategori kaya sebetulnya. Walaupun zakat fitrah. Itu sudah kaya, karena Anda bisa makan. Dalam Islam itu kaya dan miskin dibedakan antara bisa makan dan tidak bisa makan. Anda kalau bisa makan, Anda kaya, gitu aja. Ketika Anda susah makan, Anda diberi orang, itu Anda miskin. Anda fakir, Anda miskin, gitu aja. Makanya jumlah orang kaya itu harusnya semakin meningkat. Kenapa? Banyak orang yang bisa makan, bahkan banyak orang yang membuang makanan. Coba dicek. Banyak orang membuang makanan. Dapat dari sana, dari sini, kemudian dibuang. Kenapa? Karena nggak sempat dimakan, akhirnya busuk. Ini menunjukkan bahwa orang itu kaya sebetulnya. Banyak orang-orang kaya. Cuma dia merasa tidak pernah kaya dalam hidupnya. Karena yang dibandingkan yang lebih tinggi terus. Ya, yang dibandingkan yang lebih tinggi terus. Jadi dari dia punya mobil apa, lihatnya seri mobil di atasnya. Yang dia lihat di atas terus nggak pernah berhenti. Yang paling atas lihatnya apa? Seri yang nanti mau keluar. Jadi nggak pernah selesai. Dan itulah, maka hakikatnya sebetulnya kekayaan sejati itu adalah mensyukuri nikmat Allah, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan diupayakan bisa memberi manfaat pada orang lain. Jadi istilahnya itu keran dari Allah yang telah dikucurkan pada Anda, pada kita, kemudian dikucurkan kembali. Kita hanya menjadi talang dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi kepada yang lain. Nah, ketika kita berbagi itu, rasa kaya itu akan menghampiri Anda. Oh, ternyata aku bisa. Oh, ternyata aku mampu. Oh, ternyata aku luar biasa. Itu dari hanya memberi. Makanya kalau istilah mau kaya aja gampang. Saya ditanya, Ustadz, gimana Ustadz biar saya jadi bos? Oh, gampang. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi kalau itu. Nggak usah training ke sana kemari gitu. Nggak usah kerja keras aneh-aneh. Mau jadi bos gampang. Modalnya cuma 2.000 atau 5.000. Loh kok iya. Cobalah Anda pakai motor atau pakai mobil, kemudian Anda parkir, kemudian Anda selesai parkir, kamu kasih itu uangnya. Apa kata tukang parkirnya? Makasih bos. Cepet kan Anda jadi bos? Anda nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, Anda kasih uang 2.000, Anda kasih uang 5.000. Apakah kamu kasih 10.000? Makasih bos. Apalagi tambah bos. Makasih dan tambah bos sama dan komandan, bos, jenderal, komplit itu. Hanya dengan uang segitu kan. Nah, jadi sebetulnya marilah kita menjadi orang yang mencari dengan detail kenikmatan yang Allah berikan pada kita sehingga kita mudah bersyukur. Nah, kita menjadi orang yang mudah bersyukur, insya Allah nanti udahlah kita nggak akan memburu kekayaan yang yang cenderung kalau nggak hati-hati bisa melupakan. Nah, jadi kita tidak melarang kaya di sini, kita hanya mengarahkan agar kita mencari kekayaan sejati, yaitu kaya yang sejati itu adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan dan memanfaatkan, serta kemudian berbagi agar bermanfaat juga untuk orang lain. Jadi marilah kita semangat mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi orang yang tenang, karena bagi kita kekayaan itu ya hanya titipan. Ya, maka ketika kita dititipi, kita bersyukur, kita kemudian amanah. Ketika belum dititipi, kita ikhtiar, kita berdoa, insya Allah pada waktunya nanti juga akan dititipi juga.
semua cuma giliran, semua cuma titipan. Pada akhirnya bagaimana keimanan kita yang akan menjadi tolak ukurnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.